Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. 79. Astagfirullah. Ngapain kalian di sini? Teriakan Tiara membuat para karyawannya terlonjak. Mereka yang sedang berkumpul untuk melihat Andin yang menangis histeris itu nampak kocar-kacir membubarkan diri dan berlari menuju tempat kerja masing-masing. Tiara yang kesal menunggu Elix yang tak jua datang bersama Andin itu merengsak masuk dan melihat apa yang terjadi. Ya ampun, Elix. Aku memintamu untuk memanggil Andin. Kenapa lama sekali? Dan ini lagi. Kenapa sih Andin? Apa yang terjadi padanya? Tanya Tiara seraya menahan rasa mual dan pusing yang mendera. Wajahnya terlihat sangat pucat saat ini. Maaf, Bu Tiara. Saya lupa gara-gara Andin menangis histeris. Dia, Pak Lukas menikah diam-diam. Bu, dia memintaku menunggu. Tapi nyatanya dia malah menikahi wanita lain di sana. Pria itu sangat jahat. Bu, huah. Tangisnya kembali pecah. Tiara melongo melihat tingkah sekretarisnya itu. Wanita itu memijat kepalanya yang semakin terasa berdenyut. Mendengar tangisan Andin, membuatnya tambah pusing. Lukas tidak seperti yang kau kira. Sebenarnya dia, Tiara yang sudah tahu duduk permasalahan itu, hendak menjelaskan pada Andin. Namun belum sempat ia mengatakan semuanya. Tiba-tiba kepalanya semakin berkunang-kunang. Wanita itu limbung. Pandangannya semakin kabur sebelum akhirnya BRUKKH. Tubuhnya terhuyung. Tiara jatuh dan tak sadarkan diri. Bu Tiara, pekik Elix dan Andin bersamaan. Dua orang itu langsung menghampiri atasan mereka yang tak sadarkan diri. Bu, sadar. Bu. Andin yang matanya sembab dan wajahnya masih basah oleh air mata itu menepuk-nepuk pelan pipi atasannya. Ia merasa bersalah karena berpikir Tiara pingsan gara-gara dirinya. Sementara Elix segera menghubungi security untuk menyiapkan mobil. Ayo, cepat kita bawa Bu Tiara ke rumah sakit. Kamu hubungi Pak Yuna. Titah Elix pada Andin. Elix mengangkat tubuh atasannya, membawanya dengan segera ke rumah sakit terdekat. Yuna berlari dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat sangat panik. Ia berlari menuju ruangan di mana istrinya berada. Setelah mendapatkan kabar dari Andin bahwa Tiara pingsan, Yuna yang saat itu sedang bersiap untuk meeting langsung membatalkannya dan bergegas menuju rumah sakit. Tiara, dengan nafas terengah-engah, Yuna sampai di ruangan VIP, di mana istrinya berada saat ini. Mas, Tiara yang sudah siuman tersenyum menyambut kedatangan suaminya. Selang infus terpasang di punggung tangannya. Rasa mual dan pusing yang mendera sedikit menguar karena dokter telah memberinya obat pereda. Ya Allah, sayang, apa yang terjadi padamu? Kenapa sampai bisa pingsan? Kamu gak apa-apa kan? Sayang, Yuna mendekat kemudian mengecup kening istrinya dengan lembut. Nampak sekali wajahnya yang penuh dengan kekhawatiran. Aku gak apa-apa, Mas. Cuman pusing sama lemas saja, ucap Tiara dengan lirih. Yuna menatap Elix dan Andin yang berdiri di sisi ranjang. Elix yang tersenyum-senyum sendiri seolah sakitnya Tiara bukanlah hal yang gawat, sementara Andin masih menunjukkan wajah sendunya. Ia kepikiran terus pada Lukas. Apalagi beberapa menit yang lalu Lukas menghubunginya. Andin mencoba bersikap biasa saja meskipun hatinya sangat sakit. Apalagi saat Andin bertanya pria itu ada di mana. Lukas dengan entengnya menjawab bahwa ia sedang fitting baju. Hatinya remuk seketika. Semakin yakin jika Lukas memang akan melangsungkan pernikahan di sana. Elix, Andin, apa yang terjadi pada istri saya? Saya sudah bilang kan, jika Bu Tiara sedang kurang sehat, jangan biarkan dia untuk bekerja. Yuna nampak marah pada asisten pribadi dan juga sekretaris istrinya itu. Namun Elix malah tersenyum menanggapinya. Hal tersebut membuat Yuna semakin kesal. Ngapain kamu senyum-senyum? Hah? Sudah bosan bekerja? Huan melotot ke arah Aspri istrinya itu. Tiara mengelus lengan suaminya, menenangkan Yuna yang sedang dilanda emosi karena mengkhawatirkannya. Sayang, jangan marah-marah. Ini bukan salah Elix ataupun Andin.
Selamat ya, Mas. Kamu akan menjadi Papa Yuna. Ucap Tiara memberi kejutan setelah hasil tes pack tadi menunjukkan bahwa dirinya ternyata berbadan 2. Tiara sendiri heran, baru sebulan ia dan Yuna menikah, namun secepat ini sudah dipercaya untuk hamil. Namun ia bersyukur. Ia akan segera mewujudkan keinginan suami dan ibu mertuanya. Ia akan memberikan keturunan untuk keluarga Ollister. Aku memang sudah menjadi Papa Yuna. Papanya Cantika. Ucap Yuna yang belum juga paham maksud dari ucapan istrinya. Tiara yang masih lemas itu nampak menahan tawa. Maksudnya, Cantika akan punya adik. Mas, kamu menjadi Papa Yuna karena akan punya 2 anak. Cantika dan adiknya. Ucap Tiara seraya menunjuk ke arah perutnya yang masih rata. Yuna terbelalak. Matanya membulat sempurna dan mulutnya menganga ketika mendengar penjelasan dari istrinya barusan. Apa? Jadi kamu hamil? Sayang? Tanya Yuna tak percaya. Tiara mengangguk mantap. Hal tersebut membuat Yuna tak kuasa menahan air matanya. Pria itu terharu. Ia langsung melakukan sujud syukur. Sebagai tanda syukurnya kepada Sang Pencipta yang telah memberinya begitu banyak nikmat kebahagiaan. Terima kasih, sayang. Terima kasih banyak. Ucap Yuna memeluk erat tubuh istrinya dan beberapa kali mengecup kening dan pipi wanita yang sangat dicintainya itu. Sama-sama, Mas. Aku juga bahagia bisa hamil secepat ini. Ucap Tiara. Pemandangan romantis itu membuat Elik seketika membuang pandangannya. Tentu saja sebagai pria yang masih lajang. Ia jadi ingin segera meresmikan hubungan dengan kekasih hatinya di kampung halaman. Ingin rasanya merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh atasannya. Lain dengan Elix yang terbawa perasaan, Andin kembali menangis melihat kemesraan majikannya itu. Ia merasa menjadi wanita paling malang di dunia karena terus saja patah hati. Kapan bisa merasakan kebahagiaan seperti yang Tiara dan Yuna alami saat ini? Ketika ada pria yang ia tunggu dan ia percayai, kini malah mengkhianatinya dan menikah dengan wanita lain. Untuk apa kamu memberiku harapan jika kepada akhirnya kamu dengan yang lain? Kamu jahat, Lucas. Aku kecewa padamu. Gumam Andin dengan air mata yang terus bercucuran. Seolah tak ada habisnya menangisi pria yang jauh di sana. Ceklek. Pintu ruangan terbuka. Nyonya Lawrence dan cucunya Cantika baru saja tiba. Mama. Cantika, bibirnya mulai keriting. Kemudian tangis anak itu pecah ketika melihat ibunya terbaring di ranjang pasien. Mama kenapa? Mama jangan sakit. Mama jangan tinggalin aku. Ucap anak itu dramatis. Ya ampun, sayang. Sini peluk, Mama. Mama gak apa-apa kok. Tiara merentangkan tangannya, meminta putrinya untuk mendekat. Yuna, apa yang terjadi pada Tiara? Istrimu baik-baik saja kan? Tanya Nyonya Lawrence yang sama cemas dan terkejutnya ketika mendengar kabar jika Tiara dibawa ke rumah sakit. Yuna tersenyum lembut. Ia mengecup sebelah pipi ibu kandungnya itu sambil memeluknya dari samping. Anak manja itu tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Mama tidak mau ucapkan selamat padaku? Tanya Yuna. Selamat untuk apa? Istrimu sakit malah mau diberi selamat. Dasar suami tidak ada akhlak. Celetuk Lawrence sambil menggelengkan kepalanya. Tiara sakit karena sedang mengandung cucumu. Mam, aku akan jadi papa untuk anak keduaku. Ucap Yuna yang sudah menganggap Cantika sebagai anak kandungnya sehingga dirinya mengklaim bahwa calon anaknya nanti adalah anak keduanya. Nyonya Lawrence terkejut bukan main. Ia langsung menepis tubuh Yuna dan menghampiri Tiara yang sedang memeluk Cantika dengan erat. Ish, Mami, kebiasaan. Ucap Yuna. Tiara, kakakmu, benarkan kamu hamil? Sayang, Mami mau punya cucu lagi? Tanya Lawrence seolah tak percaya. Tiara mengangguk sambil tersenyum. Nyonya Lawrence menutup mulutnya dengan telapak tangan. Matanya mengembun seketika. Saking terharunya, ia tidak bisa berucap apa-apa. Wanita itu langsung memeluk menantunya dan menangis tergugu meluapkan perasaan bahagianya. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih, Tiara. Kamu sudah mengabulkan keinginan Mami. Ucapnya penuh keharuan. Cantika, sebentar lagi. Anak papa mau punya adik. Ucap Yuna seraya menggendong putri kecilnya.
Cantika yang tadi menangis langsung tersenyum lebar. Benarkah itu? Papa? Betul, sayang. Cantika jaga mama dan adik bayi ya. Cantika mau kan punya adik? Mau. Papa, Cantika janji tidak akan nakal. Cantika akan jaga mama dan adik bayi. Cantika sayang sekali sama mama. Ucap anak manis nan polos itu yang begitu menggemaskan. Loh, sama papa gak sayang? Sayang dong, papa. Umuah. Anak itu mencium pipi ayah sambungnya. Ia sangat bahagia karena sebentar lagi akan punya adik. Semua yang ada di ruangan itu begitu diliputi keharuan. Kecuali Andin yang sedang patah hati. Mami gak bisa lama. Mami harus siap-siap untuk pergi ke New York sore ini. Ucap Nyonya Lawrence yang membuat Andin mendongak seketika. Apa? Ke New York? Andin refleks menutup mulutnya. Malu karena semua orang kini menatap ke arahnya. Kenapa terkejut begitu, Andin? Tanya Lawrence. Gak apa-apa, Nyonya. Maaf. Andin kembali menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa malu dan sesak setiap kali mengingat nama kota itu, di mana Lucas akan bersanding dengan pengantinnya di sana. Tiara mengulum senyum. Seketika ia ingat sesuatu sebelum dirinya tak sadarkan diri di kantor tadi. Sesuatu yang membuat kantor menjadi kacau karena tangisan histeris dari sekretaris pribadinya itu. Tiara membisikkan sesuatu pada ibu mertuanya. Dan seketika, senyum terpatri di wajah Nyonya Lawrence yang cantik dan awet muda itu. Saya ke New York hendak menghadiri pernikahan seseorang. Ucap Nyonya Lawrence yang membuat Andin kembali berkaca-kaca. Bibirnya sudah keriting lagi. Sekuat tenaga ia menahan agar tidak menangis. Tentu saja malu jika dilihat oleh para atasannya. Pernikahan seseorang. Bilang saja pernikahan adiknya, gumam Andin. Kedua tangannya terkepal menahan emosi. Dadanya terasa begitu sakit. Ini lebih sakit ketika ia ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya waktu itu. Saya berniat untuk membeli 2 tiket. Tapi sayang, asisten pribadi saya tidak bisa ikut karena tiba-tiba demam. Andin, apa kamu bersedia untuk menemani saya ke New York? Andin mendongak. Semuanya bisa melihat jelas wajah Andin yang begitu memprihatinkan. Matanya memerah dan nampak berkaca-kaca. Tiara yang melihat itu ingin tertawa, namun ditahannya. Sengaja ia menyembunyikan apa yang diketahuinya. Wanita itu nampak terkejut. Ia tidak menyangka jika Nyonya Lawrence malah akan mengajaknya. Apa mereka sengaja melakukan ini? Apa mereka ingin mempermainkan aku? Mungkin mereka ingin melihatku patah hati dan kembali terpuruk. Baiklah, aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan jika aku adalah wanita yang tegar. Aku akan datang dan menemani Nyonya Lawrence di pernikahan adiknya nanti. Gumam Andin mencoba untuk menyemangati diri sendiri. Ia tak mungkin menolak permintaan bosnya. Ia juga tidak mau menunjukkan bahwa dirinya patah hati hanya karena pria tua yang telah memberinya harapan palsu itu. Baik, Bu, saya bersedia. Ucap Andin penuh percaya diri. Mencoba terlihat teguh meskipun hatinya rapuh. Nyonya Lawrence dan Tiara saling melemparkan pandangan. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kejutan besar. Andin mengemasi pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Nyonya Lawrence akan menjemputnya kembali 3 jam lagi. Harusnya ia senang karena ini pertama kali dirinya pergi ke luar negeri. Tapi bukannya senang. Wanita itu malah terlihat sedih. Wanita itu menatap wajahnya dari pantulan cermin. Ia menghela nafasnya yang terasa sesak. Dirinya harus ikhlas dan bersabar. Ia juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti. Biarlah, Lucas. Aku akan datang. Aku akan tunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpamu. Bersambung.